Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya. Aku percaya, aku percaya. Sebab firman-Mu tiada berubah. Haleluya, haleluya. Firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, Yesus. Haleluya. Semua anugerah-Mu, haleluya. Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Glory, haleluya. Syukur Tuhan, syukur buat kemurahan-Mu. Haleluya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman
genapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Fulfilling divine destiny. Itulah yang sebetulnya menjadi tanggung jawab dan fokus utama dalam kehidupan kita semuanya ini. Karena Tuhan masing-masing mempunyai destiny dalam kehidupan kita. Tuhan sudah merencanakan sesuatu, menetapkan sesuatu. Akan tetapi Tuhan mau supaya kita nurut dan berjalan sesuai dengan rencananya tersebut. Dan ternyata kita bisa mendapati ada berbagai macam banyak contoh, banyak kisah, banyak cerita mengenai pribadi-pribadi, terutama yang dicatat di dalam Alkitab. Apakah mereka itu fulfilling divine destiny, memenuhi rencana Allah atau tidak? Nah, salah satu, mari kita akan lihat sebuah kisah yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-24. Kita akan baca ayat yang ke-18 mulai. Dikatakan Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Sampai sini dulu aja. Di sini kita ketemu dengan seorang yang bernama Sedekia, dan dia ternyata adalah raja terakhir dari kerajaan Israel Selatan atau Yehuda yang beribu kotakan Yerusalem. Dan Sedekia ini adalah turunan langsung dari Raja Daud. Nah, Sedekia ini sebetulnya nama aslinya adalah matanya. Dia adalah salah satu dari anak Raja Yosia. Ya, jadi kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja sebelum pasal yang ke-23, kita lihat di sana ada kisah mengenai Raja Yosia. Nah, Raja Yosia itu sebetulnya punya 4 anak, laki-laki. Dan setelah dia mati, maka yang menggantikan menjadi raja adalah Yoahas. Nah, itu dicatat di dalam pasal 23, mulai ayat yang ke-30.
Yoahas ini sebetulnya mempunyai kakak-kakak. Ada Yoyakim, ada Matanya, atau Sedekia ini, juga ada Yohanan. Nah, Yoahas ini ternyata memerintah cuma 3 bulan. Nanti saudara bisa baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 23 mulai ayat yang ke-30 ya. Dan kemudian dia diganti oleh kakaknya yang bernama Yoyakim. Itu dicatat dalam pasal 23 ayat yang ke-34 dan seterusnya. Yoyakim ini memerintah 11 tahun. Nah, jadi sekarang kita lihat sudah ada 2 anak Yosia yang melanjutkan menjadi raja. Yoahas, Yoyakim. Dan kemudian Yoyakim ini setelah 11 tahun dia diganti oleh anaknya bernama Yoyakhin. Nah, itu bisa kita baca nanti kisahnya di dalam 2 Raja-Raja ini pasal 24 ayat yang ke-6 mulai. Nah, ternyata Yoyakhin ini cuma 3 bulan memerintah. Setelah itu oleh Nebukadnezar dia dicopot dan diganti oleh pamannya yang bernama Matanya, atau kemudian disebut Sedekia ini, ya, seperti yang sudah kita baca tadi. Jadi rupanya Yoyakhin dengan pamannya Sedekia ini usianya tidak terlalu jauh beda. Ya. Jadi inilah kira-kira 4 raja terakhir sebelum Yehuda runtuh, ditaklukkan oleh Babel. Ya, jadi semuanya adalah keturunannya Yosia. Nah, tadi yang sudah kita baca adalah Sedekia berumur 21 tahun waktu dia menjadi raja. Dan dia memerintah 11 tahun lamanya. Nah, nama ibunya dikatakan adalah Hamutal, anak dari Yeremia dari Libna. Bukan Yeremia Nabi, karena Nabi Yeremia itu dari Anatot. Ya. Tapi kemungkinan ada yang mencoba menelusuri, nampaknya Nabi Yeremia ini masih ada hubungan, kaitan keluarga dengan Raja Yosia dari Hamutal ini, ya, ibu dari si Sedekia ini, ya. Nah, tapi yang terjadi adalah setelah 11 tahun itu, maka dikatakan Nebukadnezar, Babel, berhasil menghancurkan Yerusalem dan menawan semua orang Israel dibawa ke Babel. Itu bisa kita lihat dalam pasal 25, ya. Mulai ayat yang pertama dikatakan, maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, yaitu Sedekia, dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 10 bulan itu datanglah Nebukadnezar, Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11, zaman Raja Sedekia. Ya. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling mereka, lari menuju Araba Yordan. Tapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yerikho. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla,
yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya, kemudian dibuktakannya lah mata Sedekia, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Nah, sampai di sini dulu saja pembacaan kita. Sebetulnya kisahnya ini panjang, ya, tapi kita fokus untuk apa yang terjadi dengan Sedekia ini saja. Jadi Sedekia adalah raja terakhir dan kemudian ditaklukkan oleh Babel. Tapi apa yang terjadi? Sedekia mengalami akhir hidup yang sangat mengerikan. Ketika penaklukan terjadi, dia cepat melarikan diri ke Laut Mati. Disebut Araba Yordan. Itu adalah Laut Mati. Tapi belum sampai sana, di daerah Yeriko tadi dikatakan, dia tertangkap oleh tentara Babel atau Kasdim. Dan kemudian dibawa di Ribla, dan sementara yang lain-lain ditangkap, ya, termasuk keluarganya, pegawai-pegawai istananya, menteri dan seterusnya, maka Sedekia dipertontonkan kepadanya di depan matanya bagaimana anak-anaknya, keluarganya itu dibunuh dan menteri-menterinya di depan matanya. Setelah itu, maka matanya dibutakan. Dicungkil matanya dan dia menjadi buta sampai matinya. Sudah lihat? Inilah kehidupan Sedekia. Raja, tapi akhir hidupnya sangat-sangat mengerikan. Seperti itu. Ini semua adalah akibat dari ulahnya sendiri. Karena dia tidak fulfilling divine destiny. Kembali ke ayat yang pasal 24 ayat yang ke-19 dikatakan, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim, saudaranya, yang menjadi raja sebelumnya. Ya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sayang sekali. Inilah contoh kehidupan orang yang tidak fulfilling divine destiny. Padahal sebetulnya Sedekia ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi berkat, untuk memuliakan Tuhan dengan cara menjadi raja. Itu suatu anugerah yang besar, tapi sayang disia-siakan begitu saja. Dicatat secara detail, tapi kita tidak bisa bicarakan saat ini bagaimana ulah Sedekia terhadap para nabi Tuhan, antara lain Yeremia dan sebagainya, ya. Dan dia tidak mau mentaati semua pesan Tuhan. Firman Tuhan diabaikan oleh dia. Itulah sebabnya disebut dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Padahal coba kalau kita lihat, ya, Sedekia ini anak dari Yosia, salah satu dari keempat anak Yosia. Jadi 3 menjadi raja, anak-anaknya ini. Tadi Yoahas, 3 bulan kemudian diganti oleh saudaranya, kakaknya yaitu Yoyakim, dan kemudian diganti Sedekia. Tapi sebelum ke Sedekia, sempat diganti oleh anaknya Yoyakim. Jadi keponakan Sedekia. Tapi cuma 3 bulan, dan kemudian Sedekia yang ditunjuk menjadi raja kurang lebih 11 tahun. Kalau kita lihat
Kalau kita renungkan, Sedekia sebetulnya mungkin dari anak-anak Yosia ini, dia tidak kebagian kesempatan untuk menjadi raja karena sudah ditetapkan penerusnya adalah Yoahas. Dan kemudian Yoyakim. Dan kemudian diganti anaknya Yoyakin, keponakan Sedekia. Tapi dia masih berkesempatan setelah Yoyakin ini menjadi raja. Ini sebetulnya suatu anugerah yang besar. Dan sebetulnya Tuhan mempunyai suatu destiny istimewa terhadap si Sedekia ini. Namun sayangnya, ini disia-siakan begitu saja oleh Sedekia. Sehingga dia tidak bisa fulfilling divine destiny tersebut. Dia tidak bisa menggenapi rencana Allah itu. Sayang sekali, padahal dia punya waktu kurang lebih 11 tahun sebetulnya untuk bisa membawa umat Allah beribadah kepada Tuhan, kepada Adonai, untuk menyembah Dia satu-satunya Allah yang benar, dan seterusnya. Tapi sayang sekali, dia tidak mau taat. Dia sia-siakan semua anugerah itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari saat ini kita betul-betul merenungkan bahwa Tuhan punya suatu rencana dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu suatu divine destiny, destiny yang divine, destiny ilahi dalam kehidupan kita, supaya kita fulfill. Kalau kita tidak fulfilling divine destiny, tidak ada hari depan, pasti. Dan juga dampaknya akan sangat mengerikan. Coba kita lihat. Seluruh rakyat kerajaan Yehuda ditaklukkan akibat Sedekia tidak fulfilling divine destiny. Mungkin kita bertanya, andai kata Sedekia pada waktu itu dia bertobat dan sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan. Saya yakin Yerusalem tidak akan jatuh pada tahun 597 sebelum Masehi. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu sebelumnya apa yang akan terjadi dan sebagainya. Tuhan tahu mengenai Sedekia dan seterusnya. Cuma yang disayangkan adalah mengapa Sedekia menyia-nyiakan anugerah tersebut. Tapi ternyata kasus-kasus seperti ini bukan cuma terjadi pada diri Sedekia saja. Ini juga banyak terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Ya kita semua ini, yang masih bernafas, yang masih hidup. Seringkali kita begitu menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan. Bahwa Tuhan berkenan memakai kita. Ada suatu destiny yang divine dalam kehidupan kita. Yang harus kita fulfill. Tapi sayang sekali seringkali kita abaikan begitu saja. Oleh karena itu mari saat ini kita betul-betul memahami hal ini dengan baik, supaya kita tidak menjadi seperti Sedekia ini. Sayang sekali. Karena Allah begitu mengasihi kita. Kisah Sedekia mungkin tidak seperti yang kita bayangkan, bisa berubah dan sebagainya, karena memang faktanya begitu. Tuhan sudah tahu sebelumnya
Tapi sebetulnya ini terjadi karena pilihannya sendiri. Dia memilih untuk tidak taat, dia memilih untuk mengabaikan divine destiny dalam hidupnya. Nah, orang akan mengatakan ini sudah takdir. Bukan. Jelas sekali dikatakan dia hidup tidak takut akan Allah, melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Bukan Tuhan yang membuat begitu. Oleh karena itu mari saat ini kita sungguh-sungguh memahami hal ini supaya kita fulfilling divine destiny dan hari depan kita penuh harapan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik untuk kami. Berkat-Mu untuk setiap pelayan-pelayan, hamba-hambamu, anak-anakmu yang saat ini mengikuti melalui live streaming. Sepanjang hari ini kami sehat, diberkati berkelimpahan, dan Kau buat berhasil dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kuasa darah Yesus akan menjadi tanda perlindungan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.